Oke, sekarang kita lihat nih ada penelitian pada ansietas, depresi, insomnia, dan adiksi internet juga. Jadi pada tahun 2018 kita ada penelitian telah sistematis untuk meneliti sebetulnya akupunktur dibandingkan elektroakupunktur itu hasilnya bagaimana. Jadi ternyata terdapat bukti ilmiah dari akupunktur dan elektroakupunktur itu memiliki efek yang baik untuk mengatasi gangguan ansietas dan efek sampingnya minimal. Kok bisa sih efek sampingnya minimal? Padahal kan kita tuh ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Iya dok. Memang nggak ada efek samping yang lain gitu. Ternyata efek samping yang didapat dari akupunktur tuh sebetulnya sebanyak 3% itu sebetulnya hanya lebam. Lebam itu kayak kebiruan. Kalau kita tuju ke tembok, Iya. itu kan muncul tuh kebiruan. Nah itu hanya 3%. 3% itu udah paling sering sebetulnya kalau bisa dibilang. Jadi sebetulnya efek sampingnya kenapa dibilang minimal? Terutama jika dilakukan memang tenaga yang terlatih. Lalu efek samping yang lain misalkan nyeri pada saat penusukan, tapi itu sebanyak 0, sekian persen. Memang paling banyak lebam. Nah, terus sekarang gimana sih kalau terjadi lebam? Kita harus gimana gitu pasiennya? Boleh nggak sih dikasih salep-salep gitu? Hmm. Sebaiknya kalau memang tidak terlalu ngilu, nanti akan hilang sendiri selama 2 minggu lah, sekitar seperti itu. Karena efek tuh kayak kita kejar tembok aja gitu kan. Jadi didiamin tuh nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau kira-kira ada area yang uh, penusukan akupunkturnya di area pergelangan tangan dan di situ kan banyak tendon. Biasanya kalau terjadi lebam, kadang-kadang ada terasa agak ngilu sedikit nih gitu. Itu boleh dikompres pakai es batu. Sehari 3 kali sebanyak 5 menit. Jadi sangat minimal sekali, tidak perlu diberikan pengobatan apapun. Iya Dan dok. yang pasti pada saat pasien misalkan depresi, ansietas mendapat obat-obatan dari bagian psikiatri, tentu kita dapat berjalan secara sinergi. Jadi tidak akan mempengaruhi atau tidak akan memperlambat atau memperburuk efek dari pengobatan tersebut karena memang akupunktur sendiri tidak memakai obat-obatan apapun. Jadi kita diharapkan pada saat pasien-pasien ini sudah datang ke psikiatri, lalu datang ke akupunktur, memang biasanya kalau dikombinasi efeknya itu akan lebih cepat gangguannya akan teratasi. Nah, sekarang kita lihat nih, ini sebetulnya untuk penelitian dari FKUI RSCM. Iya dok. Jadi ada beberapa titik, biasanya kalau untuk gangguan ansietas, depresi, insomnia, dan adiksi, kita menggunakan titik area kepala, wajah, ada juga untuk telinga, dan di tangan maupun kaki. Tapi titiknya sangat minimal jumlahnya. Sekarang kita lihat sekitar paling itu 3-5 titik. Nah, sekarang kita lihat nih, um, penelitian ini juga menggunakan elektroakupunktur. Nah, terus yang dinilai apa? Oh, ada serotonin. Kalau tadi kan kortisol ya. Iya. Sekarang kita akan menilai serotonin. Serotonin itu sebetulnya apa? Terutama serotonin itu akan meningkat kalau kita merasa lebih tenang. Lebih Jadi tenang. salah satu, ya, jadi misalkan kalau kita, jadi salah satu obat-obatan yang digunakan dari psikiatri adalah namanya SSRI. Jadi tujuannya adalah kita meningkatkan hormon kasih sayang, hormon yang bisa Menimbulkan membuat rasa kita bahagia tenang, ya. menimbulkan rasa bahagia, itu hormon kebahagiaan. Tujuannya adalah kita menghasilkan hormon-hormon tersebut supaya tidak terjadi lagi tuh gangguan rasa cemas, stres atau depresi seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi sebesar tujuannya adalah akupunktur itu juga memang berjalan sinergi dengan obat-obatan yang memang diberikan psikiatri atau tidak hanya obat-obatan tapi terapi yang lain oleh psikiatri misalkan self affirmation. Jadi menimbulkan keyakinan dari dalam diri sendiri bahwa oh saya bisa melakukan ini, saya bisa melewati ini. Nah itu juga akhirnya bisa diperkuat juga dengan terapi akupunktur.
Nah, kita lihat nih studi yang dilakukan oleh Kim tahun 2019. Jadi ini dia menilai banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan dari berbagai dunia. Jadi ada 11 penelitian yang menggunakan jarum akupunktur, yaitu akupunktur manual, dan 8 diantaranya menggunakan elektroakupunktur. Jadi rata-rata memang menggunakan jarum dan elektroakupunktur. Elektroakupunktur. Ya, jadi kita lihat nih, mereka meneliti terkait insomnia. Jadi PSQI di sini adalah salah satu scoring yang dipakai untuk penelitian atau dipakai untuk diagnosa seberapa parah sih sebetulnya gangguan tidur kita. Jadi ini untuk insomnia. Jadi dilihat nanti dinilai durasi tidurnya gimana, kualitas tidurnya bagaimana, lalu fungsi sehari-hari pada saat pasien tersebut terkait mengidap dari insomnia itu bagaimana setelah dibandingkan atau setelah diberikan obat-obatan ada peningkatan atau tetap begitu juga dengan akupunktur, bagaimana kita mengevaluasi efektivitas dari akupunkturnya. Nah, berarti kita bisa menilai scoring dari PSQI ini sendiri. Nah, lalu sebetulnya gangguan tidur itu tidak hanya disebabkan oleh adanya gangguan mental ya, tapi salah satunya juga disebabkan oleh nyeri. Jadi ada yang misalkan nyeri kanker atau pada pasien-pasien yang misalkan mungkin nyeri kepala, migrain, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan tidur sebetulnya. Jadi, kita mengatasi nyerinya sekaligus secara langsung maupun tidak langsung gangguan tidurnya akan teratasi. Dan ini hasilnya signifikan dibandingkan kelompok kontrol, misalkan kelompok yang hanya menggunakan obat-obatan atau tidak menggunakan terapi apapun. Jadi akupunktur dapat mengatasi kedua hal tersebut secara bersamaan. Nah, ini penelitian yang dilakukan di RSCM untuk pasien-pasien yang usia lanjut. Kadang-kadang karena memang gangguan penurunan fungsi organ, adanya juga gangguan hormon. Pada usia lanjut kan sudah mulai terjadi gangguan tidur ya. Biasanya tidurnya mulai larut malam atau tidurnya tidak nyenyak, durasinya juga lebih sebentar atau kualitas tidurnya tuh yang menjadi menurun. Nah, ternyata hasilnya baik sekali dan ini akhirnya membuat kita banyak dikonsulkan dari bagian geriatri untuk mengatasi insomnia atau stres pada pasien-pasien usia lanjut. Nah, gimana sih mekanisme kerja akupunktur? Adanya mekanisme lokal, jadi adanya pelebaran pembuluh darah secara lokal. Terus adanya perbaikan komunikasi sel. Jadi ada juga antiinflamasi. Nah, ini lebih ke arah medis ya. Jadi penurunan sel, ada penurunan anion superoksida. Lalu terkait hormon, nah ini ada penurunan hormon ACTH, kortisol, yaitu hormon-hormon stres. Lalu terjadi peningkatan hormon opioid endogen. Nah, ini hormon yang terjadi pada saat diakupunktur, efeknya adalah hormon kebahagiaan meningkat, hormon untuk mengatasi nyeri, mengurangi rasa nyeri, itu juga meningkat. Nah, ini oksitosin. Oksitosin itu hormon kebahagiaan atau hormon kasih sayang yang keluar misalkan pada saat salah satunya pada ibu menyusui. Kalau pada ibu menyusui, hormon oksitosin itu yang akan meningkat sehingga air susunya lebih meningkat. Banyak. Nah, penelitian terbaru juga kita peran akupunktur juga pada meningkatkan air susu ibu yang memang insufisiensi. Kenapa? Luar biasa berarti ya. Iya. Banyak manfaatnya. Iya, jadi memang beberapa titik juga overlapping. Jadi tidak hanya pandemi ini yang membuat kita lebih aware terhadap kebugaran dan kesehatan, tapi kita sasarnya juga pengen sih gangguan kesehatan mental secara keseluruhan, mungkin untuk ibu yang baru melahirkan,
ibu menyusui, sehingga semua atau tidak hanya usia lanjut gitu ya. Jadi di semua lapisan masyarakat itu dapat mendapat manfaat dari akupunktur. Dan ini neurotransmitternya sendiri, tadi serotonin diharapkan juga meningkat supaya masalah-masalah atau gangguan seperti gangguan tidur maupun kecemasan atau stres tidak berlanjut ke arah depresi sampai harus berpikir terkait kematian ya. Lalu variabilitas detak jantungnya menurun. Jadi nadinya menurun. Kenapa? Karena kita lebih rileks kan. Lalu kalau kita kerjasama dengan psikiatri, pasien tersebut jadi bisa lebih fokus, bisa jadi lebih termotivasi, lalu bisa pada pasien-pasien adiksi itu jadi ada rasa reward gitu ya, penghargaan dari dirinya sendiri. Nah ini tadi saya bilang titik akupunktur itu tidak hanya di tubuh, kepala, ke tangan kaki, tapi juga di telinga. Wah. Jadi betul. Jadi kita biasanya telinga ini memang salah satu titik yang dipakai untuk mengatasi adiksi internet. Jadi dengan hanya memakai telinga saja kita dapat mengatasi sebetulnya adiksi. Jadi tidak hanya adiksi internet, adiksi rokok, tapi juga adiksi nafza, itu juga bisa memakai titik ini. Nah, jadi jangan lupa pesannya adalah always take care of yourself first. Memang mungkin kita mungkin ada sebagai tulang punggung atau kita mungkin sebagai tenaga kesehatan yang memang dituntut secara pekerjaan kita harus mengutamakan masyarakat umum ya. Tapi kalau merasa diri kita sendiri membutuhkan bantuan, harapannya jangan sungkan. Gimana Bener sih banget, caranya? Dok. Setuju ya? Setuju. Jadi gimana sih caranya selama pandemi COVID ini kita bisa memelihara kesehatan mental kita? Kita bisa meditasi, yoga. Selain kita juga berdoa kepada Allah atau Yang Maha Kuasa ya. Yeah. Lalu ada relaxation exercise. Sebetulnya dengan adanya daring ini kita memudahkan kita sebetulnya kan untuk exercise. Sekarang pakai YouTube bisa loh kita ngikutin gerakan-gerakan yang dari kita instruktur butuhkan gitu ya. Betul. Lalu ini juga ada berdoa. Lalu untuk aktivitas secara kreatif, mungkin kita bisa brainstorming dengan teman-teman kayak Markus ini kan oke banget loh. Memiliki official YouTube sendiri gitu kan. Ya, Dok. Nah, ini kan kreatif. Kadang-kadang kita brainstorming sama teman-teman sambil nongkrong gitu. Tapi sekarang udah dipermudah ada Zoom. Biarpun kendalanya terkait ini ya jaringan gitu ya. Tapi maksudnya kita bisa lebih ini. Kita bisa lebih tidak terbatas gitu loh, tidak membatasi diri untuk meningkatkan kreativitas. Dan yang tadi self affirmation, positive thinking. Yakin sama diri sendiri, mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua. Amin. Kita jangan merasa sendiri karena semuanya juga mengalami dampak yang sama ya. Betul. Lalu installation of hope, masih ada harapan. Mudah-mudahan ini dapat kita lewati dengan baik gitu loh. Lalu membaca, bermusik, bermain musik. Kalau Markus sendiri main musik nggak? Kalau saya dikit ya Dok, gitar. Oh ya, boleh ya, kapan-kapan ya. Iya. Lalu online learning course. Nggak sama saya sih kalau itu, kabur semua. Sama dokter gawat nanti. Nyanyi lagu apa aja dah. Lagu NTT oke tuh ya. Jamila. Oh ya, Jamila. 10 tahun lalu tuh. Dokter tahu ya Jamila. Saya 1 tahun di NTT. Wah, iya. Luar biasa. Makanya lumayan ada itunya pengalaman. Iya. Lalu ini online learning courses. Jadi itu tadi ya, kadang-kadang mungkin Markus ikut pelatihan di luar negeri udah bisa sekarang tanpa kita harus terbang jauh-jauh ke sana. Dari yang tadinya nggak bisa masak, ternyata tiba-tiba pesanan masaknya udah makin banyak loh karena hanya kursus online gitu. Iya. Apalagi sekarang kan sudah dibantu oleh pemerintah ya terkait online course ini. Yang mudah-mudahan sih intinya kita selalu bersama dan yang penting self awareness. Kalau memang sekiranya kita membutuhkan bantuan, jangan sungkan. Gitu. Jadi pesannya always take care of yourself first dan
It's not okay. Not ya. Iya, Dok, siap. Oke. Thank you, Markus. Iya, terima kasih banyak, Dok.